Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin hari ini membahas mengenai Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Saya bacakan ayat ini. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, bagian terakhir dari ayat tersebut perlu digarisbawahi atau perlu ditekankan lagi. Ini perkataan dari Paulus. Saya ulangi sekali lagi. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata-kata ini dikutip oleh Paulus dari kata-kata Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mencari dalam keseluruhan Alkitab, tidak ada referensi sama sekali yang menunjuk kepada kata-kata tersebut. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata lisan dari Tuhan Yesus. Jadi murid-murid meneruskan perkataan Tuhan Yesus secara lisan. Jadi kata-kata yang disebut dengan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima adalah sebuah agrapa. Agrapa itu adalah kata-kata lisan yang tersirkulasi tapi tidak ditemukan bentuk tertulisnya. Nah, Paulus kemungkinan besar mengutip kata-kata Tuhan Yesus ini dari ucapan yang dia dengar dari murid-murid, diteruskan dari mulut ke mulut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Paulus tidak melebih-lebihkan sesuatu. Paulus tidak berhalusinasi. Perkataan ini bukan wahyu khusus yang Paulus terima daripada Tuhan Yesus. Banyak kali Paulus katakan, aku menerima penyataan khusus dari Tuhan. Tapi perkataan ini, intisari perkataan ini adalah perkataan yang dikutip Paulus dari kata-kata lisan Tuhan Yesus yang diucapkan dari mulut ke mulut sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Pengajaran ini diteruskan oleh murid-muridnya dari mulut ke mulut. Saudara, kata-kata ini memberikan satu prinsip yang penting. Sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi saudara, Pendeta Wanda Dumais tidak bermaksud mengajar prinsip persepuluhan H-Maaser untuk menghalang-halangi jemaat Tuhan membayar persepuluhan atau menghapuskan persepuluhan. Memang persepuluhan tidak ada di dalam pengajaran perjanjian baru. Jadi kita tidak boleh membangun satu institusi apabila Tuhan tidak menegakkan institusi tersebut. Sekali lagi, persepuluhan hanya ditegakkan di perjanjian Musa atau Sinaitic atau Sinai Covenant untuk orang Israel, bukan untuk perjanjian baru. Jadi saya tidak punya maksud untuk menghilangkan periuk nasi daripada pendeta-pendeta. Saya seorang pendeta. Hamba Tuhan itu hidup dari berkat Tuhan. Jadi bukan berarti ketika khotbah atau pengajaran tentang persepuluhan disampaikan, maka itu akan menghilangkan pendapatan para
pendeta-pendeta. Mungkin engkau berpikir seperti itu ketika mendengar seri-seri khotbah Pendeta Wanda Dumais mengenai persepuluhan. Saudara, prinsip ini penting sekali. Ini merupakan prinsip yang harusnya menjadi dasar kehidupan orang percaya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, ini perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia daripada memberi. Kehidupan orang percaya itu adalah hidup yang memberi. Mengapa orang percaya mempunyai hidup yang memberi? Ingat baik-baik saudara, sebagai orang percaya kita punya dua pengalaman utama. Orang percaya mengalami grace atau anugerah Allah. Anugerah itu apa artinya? Anugerah Allah itu artinya God's favor. Tahu kata favor? Favorite, favorit. Kita menjadi orang yang difavoritkan Allah, dikasihi unmerited favor, mengalami anugerah Allah tanpa usaha ataupun kebaikan kita. Jadi orang percaya itu adalah orang yang mengalami anugerah Allah, sudah mengalami anugerah Allah yang seharusnya tidak layak kita terima. Jadi grace. Kemudian ada yang kedua, yaitu mercy, belas kasihan. Belas kasihan artinya diluputkan dari hukuman kekal. Jadi kalau engkau merasa engkau adalah orang percaya, engkau harus berkata dalam hidupmu, terima kasih Tuhan karena saya sudah mengalami anugerah atau grace atau sesuatu yang tidak layak saya terima. Saya menjadi favorit Allah, menerima sesuatu pemberian besar yang tidak layak saya terima, bukan karena saya baik. Lalu yang kedua, terima kasih Tuhan karena saya mengalami mercy, belas kasihan, dilepaskan dari hukuman kekal. Kalau engkau berjalan dalam pengalaman ini, maka engkau adalah orang percaya yang kuat. Ingat baik-baik, grace and mercy. Jadi saudara, tadi saya katakan, menjadi orang percaya itu adalah kehidupan yang memberi. Yang kedua, menjadi orang percaya itu bukan kehidupan yang memelas, menadakan tangan, meminta-minta, sedikit-sedikit meminta, sedikit-sedikit memelas, sedikit-sedikit menunjukkan muka yang kasihan. Tidak seperti itu, saudara. Yang ketiga, menjadi orang percaya itu adalah kehidupannya memberkati dan menjadi berkat. Engkau mungkin sudah pernah mendengar konsep-konsep ini disampaikan. Jadi saya bilang, kehidupan yang memberi adalah kehidupan yang dekat dengan orang percaya. Kehidupan orang percaya bukan kehidupan menadakan tangan, meminta-minta, memelas, tapi kehidupan orang percaya itu hidupnya yang mantap. Ketiga, kehidupan orang percaya itu hidup yang memberkati atau menjadi berkat. Nah saudara, pengajaran ini seharusnya memberikan kepada kita satu dasar bahwa topik memberi itu seharusnya menjadi topik yang biasa. Kita memberi itu biasa, tidak perlu dibesar-besarkan saudara. Orang percaya itu adalah orang yang murah hati, amin. Engkau harus setuju dengan saya. Kehidupan yang memberi karena telah mengalami anugerah Allah, grace and mercy. Telah mengalami belas kasihan Allah. Gaya hidup orang percaya itu adalah gaya hidup yang memberi. Karena mereka sudah menerima, maka mereka menjadi orang yang memberi. Ya, saudara, Paulus menghidupi pengajaran Tuhan Yesus ini. Bukan hanya memberitahu, tapi dia menghidupi, menjadi hamba Tuhan. Bukan orang yang pemalas, ya. Seringkali Anda dengar kata-kata hamba Tuhan kan cuma 1 hari kerjanya. Begitu, 7 hari dia libur, cuma khotbah di hari Minggu. Sementara jemaat Tuhan 7 hari kerja, 1 hari libur. Begitu, saya tidak menjadi hakimnya, tapi hati-hati dengan persoalan ini. Bukan orang yang pemalas. Paulus sudah tunjukkan hamba Tuhan itu bukan pemalas. Menjadi orang percaya itu bukan orang pemalas. Berdoa saja, menunggu mujizat Tuhan sampai Tuhan memberkati hidupnya. Banyak orang percaya yang hidupnya susah dan miskin karena pemalas. Saya tidak suka dengan orang yang pemalas, hanya menanti saja, menunggu, meminta saja. Kalau saya sebagai manusia tidak suka, apalagi Tuhan.
pasti Tuhan lebih tidak suka. Saudara, etos hidup orang percaya atau hamba Tuhan bekerja keras dalam konteks memberi. Hidup kita itu diberkati, kita harus memberi, bukan menerima. Saya harus memberi, engkau harus memberi. Siapapun engkau orang percaya, lebih baik bagimu memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus berkata, aku sudah memberikan contoh, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Contoh apa? Paulus berkata bahwa dia sudah tunjukkan bagaimana dia hidup dengan menghidupi etos kerja. Ya, Paulus tidak mengajarkan bekerja harus melayani, tidak. Bukan itu, dia tidak mengajarkan prinsip itu. Dia mengajarkan prinsip bekerja keras sebagai hamba Tuhan yang harusnya dia disupport oleh jemaatnya, tapi dia juga bekerja untuk menghidupi pelayanannya. Saya mengambil prinsip ini sampai sekarang. Saya juga menghidupi pelayanan saya. Jadi tidak menunggu-nunggu jemaat memberkati, karena kita itu memberikan kepada orang lain, memberi hidup kita. Jadi baik sekali kita menjadi orang yang bekerja keras. Paulus juga tidak sedang mengajarkan bahwa orang harus berbisnis sambil melayani. Bukan itu prinsipnya. Tapi menggunakan setiap kekuatan kita yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. Ya saudara, baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 18 sampai 27. Di situ ada banyak prinsip. Paulus mengajar dan mempraktikkan Injil yang Alkitabiah. Penekanan Paulus pada melayani Tuhan dan bersaksi, bukan berbisnis. Ketiga, Paulus menafsirkan dengan ketat dan mengajarkan dengan teliti semua pengajaran dari Tuhan. Keempat, Paulus memberitakan seluruh maksud Allah, Injil yang penuh. Kelima, Paulus bersaksi tentang Injil kasih karunia dan hidup bagi Tuhan, dan itu yang paling utama. Dia berharap orang meniru teladannya. Begitu. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Pendeta Wanda Dumais, berarti untuk pendeta gembala yang sudah melayani kalau berbisnis tidak masalah ya, seperti Paulus. Lalu yang kedua, untuk mensupport pendeta atau hamba Tuhan ini, kita sebagai jemaat apakah memberi uang dalam jumlah 1/10 pendapatan kita Pak, atau bebas 20%, 30%? Karena di gereja-gereja modern sekarang kan sebutannya masih 1/10 atau persepuluhan, dan jemaatnya rata-rata memberi juga 1/10 dari pendapatannya. Jawaban saya, apakah pekerjaan atau bisnis hamba Tuhan itu mendukung komunitas yang dia layani? Dan dalam konteks bersaksi, atau orang ini hanya menjadikan pelayanannya sebagai hobi dan bisnis adalah pekerjaan utamanya? Panggilan orang ini sebenarnya di mana? Apakah dia sudah memberitakan seluruh maksud Allah, sound doctrine? Apakah dia sudah memberitakan dan mengajarkan semua pengajaran yang benar, Injil yang penuh? Lalu yang kedua, konsep ini saya serahkan kepada gereja lokal setempat dengan kebijakannya. Gereja Perjanjian Baru tidak membicarakan persepuluhan, maaser atau apodekato. Gereja Perjanjian Baru bicara konsep memberi. Sampai berapa jauh itu diterapkan, setiap gereja punya wewenangnya sendiri. Saudara, beberapa pikiran Paulus. Satu, memberilah bukan menerima. Orang percaya adalah orang yang memberi. Entah engkau jemaat biasa atau hamba Tuhan. Orang percaya tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi memikirkan komunitas di mana dia hidup. Paulus sudah memberikan contoh itu. 4, memberi berarti bekerja keras, karena orang memberi itu berarti dia punya sesuatu. Kelima, memberi mengajarkan etos kerja. Kalau ada orang percaya pemalas dan hidupnya hanya menjadi benalu, maka orang ini tidak pernah mampu memberi seumur hidup. Dia akan selalu merasa kekurangan. 6, pelayanan gereja Perjanjian Baru hanya bisa dihidupkan dalam konsep memberi, bukan menerima. Keseimbangan antara orang miskin dan kaya akan terjadi apabila terjadi dalam konsep memberi, bukan menerima. Memberi itu bukan teori, tapi gaya hidup. Sekali lagi, gaya hidup. 9, konsep persepuluhan atau apapun namanya yang diterapkan di gereja Perjanjian Baru tidak akan jalan apabila semua hanya bersifat teori. Kenyataan dalam statistik gereja Perjanjian Baru, saya meneliti, hanya 8% jemaat di dalam gereja memberi. Sisanya 92% itu cuma pro dan kontra, memberi tetapi tidak pernah memberi. Mulutnya saja yang besar gitu, mengkritik orang memberi tapi dia tidak pernah memberi. Yang ke-10, gunakan prinsip Pareto Principle. Konsep 20% menunjang 80%. Konsep ini teori diagram terbalik. Artinya, bila diaplikasikan pada gereja, di dalam memberi cuma 20% jemaat yang aktif.
termasuk memberi, termasuk melayani. Sisanya 80% cuma menjadi penonton. Ini bukanlah hal yang buruk. Jumlah 20% itu angka minimal. Sudah baik di dalam jemaat, dan selanjutnya kita berharap angka ini bisa naik dengan berbagai usaha dan kerja keras kita. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.